Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Dina Handayani, NIM 2019-1435 64, kelas 4O, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang memahami perkemahan sebagai alat pendidikan dengan mata kuliah kepramukaan bersama dosen tertempuh Bapak Hendra Wijaya SPD MPDI. Berkemah sebagai alat pendidikan. Kegiatan yang dilakukan di alam terbuka merupakan cara efektif pembentukan watak peserta didik. Nah, dengan berkemah, peserta didik bisa belajar untuk menghargai kesederhanaan, menghindari pola hidup yang konsumtif, dan mempelajari keharmonisan. Berkemah adalah suatu kreasi yang induktif di dalam alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem AMONG. Dapat kita ketahui bahwa tujuan dari berkemah antara lain yaitu yang pertama, membina dan mengembangkan kemampuan fisik dan mental, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik sebagai individu. Yang kedua, membentuk manusia seperti bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membina mental dan percaya diri, memiliki kesehatan dan daya tahan tubuh, memiliki daya kreasi, memiliki keterampilan dan ketangkasan. Yang ketiga, belajar bekerja sama, bergotong royong, dan hidup secara mandiri. Yang keempat, mengembangkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, mencari pengetahuan dan pengalaman baru. Yang keenam, menjadi salah satu wadah untuk melakukan pengabdian pada masyarakat. Nah, apakah berkemah bisa dilakukan oleh anak siaga? Nah, berkemah itu bisa dilakukan hanya untuk penggarang, penegak, dan penjaga saja. Pada siaga boleh dilakukan jika hanya berupa persami yang tendanya didirikan oleh pembina, peserta tidak memasak, dan acara disusun oleh pembina dengan baik. Pemilihan tempat berkemah. Nah, untuk memilih tempat berkemah ini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu cari tanah yang rata atau sedikit miring. Yang kedua, cari tanah yang berumput. Ketiga, ada pohon untuk tempat berlindung. Lalu yang keempat, ada saluran air untuk pembuangan. Yang kelima, ada pemandangan yang menarik. Keenam, area petualangan yang menantang. Yang ketujuh, keamanan lokasi itu terjamin, baik dari binatang buas maupun dari gangguan yang lain. Pelaksanaan perkemahan. Nah, pelaksanaan perkemahan ini kita harus ada persiapan, pelaksanaan, dan terakhir evaluasi. Nah, persiapan, lakukan kesepakatan dulu dan menyusun acara oleh dewan satuan tertentu. Nah, yang pertama kita harus mempersiapkan waktu dan tempat, juga tujuan serta biayanya. Yang kedua, peralatan dan pembekalan. Yang ketiga, peninjauan tempat berkemah. Yang keempat, izin dari orang tua dan penguasa daerah tersebut. Yang kelima, panitia pelaksana. Yang keenam, susunan acara. Nah, lalu ada pelaksanaan. Pelaksanaan yang pertama yaitu kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah kita buat. Yang kedua, kegiatan dilakukan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, tersedia acara pengganti. Setiap kegiatan harus memperhatikan keselamatan dan keamanan. Lokasi setelah perkemahan selesai harus bersih. Perlengkapan regu dan keperluan pribadi diperhatikan. Yang keempat, perkemahan pada penegak dan pendega dapat dilaksanakan dipanitiai oleh sangga atau reka. Nah, evaluasi yang pertama, prestasi peserta didik mengalami perubahan ke arah positif. Yang kedua, kesehatan peserta mengalami peningkatan. Yang ketiga,
kekurangan dan kelemahan perkemahan diketahui. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.